part 2-nya dari mana sih, Liliwetan. Kemarin Liliwetan. Jadi pas ngaliwet itu kan ikannya itu kebetulan hari itu tuh dari Akang. Si Akang nyeletus gini ke emak, Bu, nanti kalau misalkan aku nikah sama si Neng, jangan heran kalau misalkan ikannya udah sedikit, soalnya sekarang udah dipakai ngaliwet gitu. Sekarang kita aneh ya. Terus orang si teman-teman si Akang teh enggak. si Akang juga Jadi si teman-teman yang beli bahan itu langsung wuh gitu, pokoknya rame. So aku berpikir gini, lah kenapa harus ngomong kayak gitu? Dia kan nggak mau, tapi kenapa ngomong kayak gitu? Jadi kan ambigu ya, jadi pusing lah pokoknya. Udahlah. Pokoknya setelah itu kita ngejalanin hari-hari ya, Akang masing-masing, aku juga masing-masing. Tapi aku mah tetap sama teman-teman yang lain. Kalau si Akang mah udah misah. Nah terus setelah itu pokoknya qadarullah, bapak sakit. Setelah Akang menjauh hampir 2 tahun itu, qadarullah bapak sakit. Sebenarnya aku tuh nggak ngambil pusing ya kenapa Akang menjauh, karena aku tahu soalnya Akang itu malas orangnya itu. Kalau misalkan Akang itu orangnya itu pusingan sama pembicaraan orang, jadi takutnya itu mungkin kalau misalkan terus-terusan sama aku dikiranya iya, padahal dia tuh nggak mau. Nah mungkin kenapa menjauh, jadi biar orang-orang itu tahu kalau misalkan oh terbener gosip teh gitu. Nah tapi qadarullah di tahun 2021 bapak jatuh sakit yang benar-benar parah ya, pokoknya parah banget lah, sakit bener-bener parah banget. Nah setelah itu si Akang bikin story di rumah sakit. Aku WA balas storynya, Kang Wah teu damang gitu, Kang Wah sakit gitu kalau bahasa Indonesianya. Iya nih Neng. Nah langsung dari sana mungkin merasa kepancing ya si Akang, langsung meminta perhatian. Wah pokoknya kayak tahu kan kalian laki-laki buaya kayak gimana. Ya Akang langsung ngomong, iya Neng ini Akang sendiri di sini, doain ya Neng mudah-mudahan bapak cepet sehat. Ada pokoknya gitu. Aku balas, ya udah Akang istirahat yang cukup, makan yang banyak, aku bilang gitulah. Soalnya aku kan ya nganggapnya ya udah karena kita saudara juga teman gitu kan. Tapi ternyata di balik itu semua Akang sengaja membalas chat aku biar apa? Akal bulus. Biar akal bulus, karena bapak sakit itu kenapa, ceritain. Kelewat. Jadi rumah udah jadi. Rumah udah jadi lumayan lama, tapi si Akang disuruh nikah tetap gak mau. Ya, jadi rumah beres ceritanya, singkat cerita rumah beres. Bapak ada kan, saya udah misah sama bapak ya, hampir sama mama. Tahun. Udah hampir 1 tahun tinggal di rumah itu sendiri. Di rumah yang sekarang kita tinggalin. Sekarang kita tinggalin. Nah, ada malam-malam bapak datang ke rumah terus nanyain, Ji, Ira mana arek kawin? Ji, kapan kamu ya jadi kapan kamu mau nikah gitu ya kalau bahasa Indonesianya. Mana di awewe nagenan, cenah siama heureuy eta mah meureunannya aya we kadua balik na meureun sing non jeda berapa bulannya, jeda berapa bulan pokona mah cenah. Ji, dan geus kudu mikir cenah maneh teh dewasa, lamun arek nurut cenah ka kolot sok cenah turut kolot, lamun moal mah cenah maneh geus kolot mah moal pimilueun kitu ka Akang teh. Aduh cekek, padahal Akang teh keur boga ka Bogor harita teh gitu nya, tapi teh keur seueur keur seueur ka Bogor mah, tapi da ka bapak mah teu bebeja boga ka Bogor. Akang teh teu bebeja, teu sukan. Yo Pak, yo aya awewe. Oh pernah Akang teh mau awewe ka imah, tapi teu ditanya-tanya acan ku apa teh. Aduh cek ieu mah teu kapake meureunnan. Teu dinya mah geus we teu loba obrol gitu ya. Anger da meureunnan keukeuh kudu kasih Neng nya bapak teh. Tates teu dinya mah bapak teh nya singkat caritana mah naon teu damang we hayu usum corona deui teu damang teh nya. Pokoknya sakit, bapak sakit, jatuh sakit parah. Jadi mungkin salah satu penyebabnya itu dari pikiran si Akang kan disuruh nikah nggak mau nikah. Nah akhirnya setelah bapak sakit aku chat Akang, kita itu udah lama banget nggak pernah kontekan. Nah tapi karena bapak sakit aku tanya kan, nah setelah itu langsung lah kepancing kita kontekan
kita intens lagi karena mungkin biar gimana ya, nanti jadi biar ada semangat buat bapak kalau misalkan si akang tuh nunjukin, nih pak kalau misalkan aku tuh deket nih sama si neng, nah gitu mungkin ya. Sakitnya ke Thomas dulu. Mm-mm. Ma nengok ya. Ya terus pas pulang dari rumah sakit bapak kan Kamu boleh pulang. ikut, sama teh. Nah terus Malu. aku tanya gini, mak mau nengokin uang nggak? Aku bilang gitu. Terus ya mau, mak bilang gitu. Terus aku bilang tapi jangan sama aku, sama ponakan aku aja. Kalau misalkan sama aku malu gitu kan. Aku bilang gitu. Tadinya aku tuh nggak mau nengokin ya, soalnya takut malah ribet lah urusannya gitu. Mak nengokin gimana? Emak nengokin ke sana ditanya nggak? Enggak ada kayaknya. Ya. Oh, pas emak nengokin, Heeh. tapi ketemu bapak. Ada bapak mah dipijat-pijat kok mah. Disuruh kadis ke sana teh mah dikira teh mau dipijat lagi besok kena gitu. Terus ternyata malamnya temen aku yang cowok ngajakin nengokin gini, dek anter yuk kemana, ke rumahnya si Aziz, mau ngapain, nengokin bapaknya. Males aku bilang gitu. Jangan kayak gitu, nanti nyesel loh kayak bapak aku. Kalian kan mau nengokin bapak aku tapi nggak keburu, malah keburu meninggal. Langsung dari sana aku, yaudah ayo, ya udah berangkat, aku bilang gitu. Tadinya aku tuh males banget buat masuk ya. Terus tapi sama kan lagi banyak orang tuh di rumah akang itu. Terus sama orang itu suruh masuk, masuk gitu. Ya udahlah aku masuk. Ketemulah sama si akang. Si akang tiba-tiba bilang gini, pacar aku. Hah? Di depan bapak, sengaja banget, mancing banget, pokoknya bikin emosi. Terus tiba-tiba aku cuma terus aku kan ke teman aku ini bilang, jangan lama-lama, ayo kita pulang aja gitu. Terus setelah itu kita saliman. Terus ada mamah juga, mama bilang ada ayah gelis, nah gitulah pokoknya. Mama juga nanya gitu. Terus habis itu kita saliman, kita pamitan pulang, nggak ada kepikiran apa-apa tuh. Tapi setelah nengokin itu, aku sama si akang itu lebih intens lagi chatan, nggak tahu kenapa. Ternyata mungkin si akang mau menerima patah bapak. Gimana jadi? Jadi pas bapak sakit tuh saya sempat ngobrol sama ustaz ya di kampung saya. Jadi ngobrol seperti ini, mang abi teh aya obrolan kieu. Kalau bahasa Sundanya gini ya, aya obrolan kieu sareng bapak teh. Jadi saat can bapak teh damang teh, abi teh piwarang kieu piwarang nikah atuh nya, intina mah piwarang nikah ka si Neng gitu. Nah cenah tuh ari kitu mah meme terlambat mumpung bapak aya kene, sok turut ka hoyong bapak sugan we cenah jadi obat kanggo bapak kitu nya. Nah tos kitu mah abi teh tos diskusi kitu sareng ajengan eta teh. Wih we ka bumi. Nyarios sareng bapak. Pak, abi teh ayeuna mah bade nuturkeun ka hoyong bapak. Bener eta teh cenah. Besok atuh cenah WA si Nengna cenah isuk titah ka dieu jeung emak cenah. Abi teh di WA. Nah, karena kita lagi WA-an. Nah, jadi intinya ya, takut nggak ada yang ngerti bahasa Sunda ya. Jadi intinya kan pas bapak sakit itu si akang diskusi sama ustad. Katanya disuruh nikah tuh sama ustadnya disaranin ya udah nurutin aja apa kata orang tua. Takutnya kan kita menyesal di kemudian hari ya, mumpung masih ada. Ya udah si akang ngomong sama bapak kalau mau nurutin, bapak langsung bergairah, jadi ceria gitu ya. Suruh nge-WA aku karena kita kebetulan lagi chatan. Langsung lah si akang ngomong gini, Neng bisa nggak kesini? Sama siapa? Aku bilang gitu. Sama ibu kamu aja bawa kesini. Kapan? Ya enaknya nanti aja pagi, soalnya itu kita WA-an jam 3 ya, sekitar jam 3 pagi. Aku langsung ngobrol, Mak, si akang suruh ke rumahnya, kata Uwa disuruh ke rumah. Langsung, Mak kira-kira ada apa ya? Pokoknya aku udah kalang kabut banget, soalnya aku tahu. Aku udah kepikiran kayaknya ini udah si akang udah ngobrol, kayaknya ngeiyain apa yang dibilang bapak. Wah, udah kacau banget. Aduh, gimana ini? Pokoknya yaudah aku pergi sama emak, tapi aku tetap kelihatan biar tetap kelihatan slow, jadi aku nggak gimana ya. Cuma mainin HP, tapi yang ngomong itu emak sama bapak sama akang. Pembicaraan pas bapak sakit ketemu emak tuh ngomong apa aja?
bahwa ayah mama cewek itu budak Yo, itu. dek, cenah Betul, ayeuna betul. mah si Aji teh arek nurut cenah kana kahayang kolot, sieun meureun cenah sieun kaburu paeh cenah kitu nya mah nya. Cenah kiranya lamun tepi ka abi ponok umur kasurupan panon poe baru dak mah keukeuh kudu mah hiji kitu nya cenah teh bapak teh nya. Nya, kudu kawin cenah baru Nah jadi kalau mah. misalkan bapak meninggal pun kita tetap harus kawin, dibilang gitu. Tapi mananya si akang dulu gini kata mante, gak kerasa kepaksa. Ya kalau kerasa kepaksa mah gak boleh nikah sama si Neng, sama saja yang penting nikah bulan ini, tahun ini, bulan ini mumpung bapak ada. Sok emak mau ikutin apa, mau kemana, mau masak Mau apa nganter. saya, Kalau misalkan masakin. mau minta bantuan emak mau bantu, tapi si akang ngobrol enggak enggak kepaksa. enggak kepaksa, saya enggak kepaksa. Iya saya mau gitu kan. Tahun 2021 itu ya. Nah terus kita kan nikah 2022 kan? 2021. Hah? 21. Oh kan ada singkat banget ya setelah Iya. omongan itu tuh beberapa bulan langsung nikah. Ada Pak Ustadz yang ngomong ke sini pas hari raya itu Idul Adha. Ji, namun sih gak dia cara enggak sih berarti orang kawin ke cara isuk cenah. Hah? Di kawin kon isuk naon kumaha cenah teh kita teu ngarti teh. Wah, Nah pokoknya Singkat cerita, Bapak teh singkat sembuh. cerita setelah ada omongan itu alhamdulillah nggak tahu kenapa ya mungkin Imunnya lah jadi iya, bagus. pokoknya imunnya jadi bagus, bapak jadi bergairah, jadi semakin hari semakin sehat, semakin hari semakin sehat. Alhamdulillah singkat cerita bapak udah sehat setelah ada pembicaraan kita mau menikah. Terus setelah itu tapi si akang berubah jadi syaitonir rojim. Jadi berubah lagi, nggak pernah ada ngechat. Aku minta antar kemanapun nggak mau. Maksudnya aku karena kan teteh juga tahu ya kalau misalkan aku tuh dijodohin sama si akang. Terus teteh tuh bilang gini, kan aku tuh dipanggilnya Iut ya di rumah. Teteh bilang gini, Iut, meskipun kamu temenan sama si akang, tapi kalau misalkan menikah itu urusannya beda. Kamu teman itu cuma ngenalin dia sebagai teman, pribadinya kita nggak tahu kayak gimana. Jadi coba deh sekarang kamu ajak, kamu lebih deketin lagi dia gitu lah pokoknya gitu-gitu. Terus aku kan bilang, Kang antar kesini dong. Terus dia nolak, cenah nggak bisa, soalnya bapak nggak bisa jauh dari aku. Nah setelah udah sembuh ya, soalnya bapak apa-apa tuh sama akang. Ya udah deh, aku nggak maksa buat minta antar. Dulu itu aku kalau nggak salah minta ngantar beli martabak. Nah terus tapi siangnya dia ketahuan nongkrong sama anak-anak motor sampai sore. Dibilangnya bapak nggak bisa jauh sama aku katanya gitu, soalnya apa-apa harus akang, apa-apa harus akang. buat malamnya kasoro. Nggak terus ternyata dia malah nongkrong kan. Ya udah itu pertama kali ketahuan, oh ya udah nggak apa-apa lah, mungkin emang dia tuh lagi nggak mau ya. Kedua kalinya aku juga ngajak ngado kemana sih Mak? Kasih eta Mega. Oh iya, ngajak ke kondangan. Terus bilangnya enggak, nanti aja akang mas, soalnya tetangga ini bilang gitu. Ternyata aku berangkatlah sama teman aku cewek. Ketemulah kita di kondangan. Bilangnya dia mau berangkatnya malam. Terus setelah itu, oh berarti dia nggak mau nih. Udah, aku nggak ambil pusing. Tapi kelakuan dia semakin kesini semakin bikin aku emosi. Pokoknya bener-bener gimana ya, tahu kan kalian? Udah ada pembicaraan orang antara kedua orang tua, bahkan disaksikan langsung ya. Aku dan akang ada, emak dan bapak juga ada mamah juga waktu itu, ada adik-adiknya juga. Bahwa kita itu disuruh menikah, bahkan kalau bapak meninggal sekalipun gitu. Tapi ternyata pas bapak sembuh, dia menjauh. Kayak gak pernah ada omongan itu. Kayak, apa sih? Kamu siapa sih? Kayak, ya ampun astagfirullahaladzim. Nah pokoknya singkat cerita di desa ini rame banget kalau misalkan aku tuh bakal dijodohin sama si akang. Karena semakin rame aku kan semakin pusing, soalnya si akang kan semakin menjauh ya. Pokoknya wah di sana itu dalam pikiran aku berkecamuk banget pikiran-pikiran yang Jadi sesudah Bapak sembuh teh, saya tuh berusaha meyakinkan si Neng untuk
jijih sama saya. Saya teh non ngahajakeun gitu nya mun bahasa Sunda. Ngajauhan. Ngajauhan jeung ngahajakeun. Cewek. Jadi mun misalkan aya cewek teh ngahajak saya teh di pepet gitu, foto-foto yuk, saya upload gitu ke saya teh. Jadi di foto, di upload biar mungkin biar aku teh jadi jijik, jadi nggak mau gitu ya. Tapi karena aku tuh temennya bukan cuma Akang aja, karena kan kita yang tadi ya kita berteman itu ada 6 lagi tuh cowok. Aku tuh dekat sama salah satu teman cowok aku. Kita itu pergi kemana-mana berdua. Kalau misalkan mau ngebaso kemana-mana pergi berdua. Karena yang lainnya emang nggak di sini. Jadi yang ada itu cuma dia aja. Nah terus aku tuh minta diajarin mobil sama si Akang. Kata si Akang nggak bisa, sibuk, bisanya malam. Ya udah aku minta tolonglah sama teman cowok aku yang satu ini. Dia bilang ya udah bisa, mau kapan, mau sore, dia bilang gitu. Ya udah ayo, ada nggak mobilnya? Dia tanya gitu. Ada, aku bilang gitu kan. Dianterin lah aku, diajarin mobil sama dia, ketemulah sama si Akang. Lagi parkirin mobil tuh karena rumahnya kan tetanggaan. Lagi parkirin mobil. Oh kelihatan kan mungkin. Wah gawat nih. Si Neng udah bertingkah, ditinggalin sama dia. Aku nggak ambil pusing, ya udah karena masih ada kan teman aku yang mau nemenin gitu. Nah terus habis itu si Akang lihat kan. Nah setelah aku diajarin mobil, dia nge-WA, aduh terus diajarkan mobilku batu. Aku udah, hah? Apa sih maksudnya? Kan aku ngajakin dia ya, katanya dia. Terus aku bilang, ya udah mau kapan Akang ajarin? Ya udah besok mau nggak? Dia bilang gitu. Besok malam mau nggak? Tapi malam ya bisanya. Pas aku tanya lagi keesokan, Kang jadi nggak besok diajar mobil gitu? Terus dia bilang gini, nggak bisa, ini lagi ada kumpulan poli. Nah besoknya aku minta tolong lagi sama dia, bisa nggak? Aku bilang gitu. Ya udah bisa, mau kapan sore lagi ya? Bisa aku kerja, dia bilang gitu. Iya ya udah. Jadi aku belajar pertama kali belajar mobil itu sama teman aku, karena si Akang itu nggak pernah sebelum menikah nggak pernah bilang itu. Iya karena mungkin dia takut aku sama yang lain, tapi dijauhin juga gimana sih, nggak ngerti lah pokoknya. Nah terus setelah itu si Akang itu jadi gimana ya, ditinggalkan tapi dipancing deh. Kalau misalkan aku deket sama yang lain tuh mancing lagi biar deket lagi sama Akang. Terus kalau misalkan udah intens lagi nih chatan, ditinggalin lagi gitulah pokoknya. Ditarik ulur sama si Akang itu, ditarik ulur. Nah singkat ceritanya aku udah mumet banget, tiba-tiba si teman aku yang ngajarin mobil ini bilang gini, mau nggak kita liburan ke pantai? Kapan? Sekarang? Hah? Sekarang? Itu tuh waktu udah jam 9 pagi. Gila aja aku bilang gitu. Ya nggak apa-apa, karena kan aku tahu kamu tuh pasti stres banget, dia bilang gitu. Kita refreshing gitu, naik motor kita, bilang gitu. Karena emang kita udah nggak ada lagi teman kecuali kita bertiga nih, cowoknya si Akang berdua sama teman aku ini, terus ceweknya cuma aku aja. Terus setelah itu aku iyain lah, ya udah kita berangkat, aku bilang gitu. Pergilah kita mantai nih sama teman aku berdua ke Pangandaran. Tiba-tiba aku kan bikin story kita lagi makan. Si Akang nge-WA, aduh nuker bobogohan, dia bilang gitu. Katanya, aduh yang lagi pacaran. Hah? Apaan sih? Dia loh ninggalin aku, gak pernah nge-WA, gak pernah ngajak kemana-mana. Giliran aku sama yang lain, dia nge-WA, aduh ya kayak, tahu kan kalian, sengaja banget emang tarik ulur gitu. Terus aku bilang sama teman aku ini, hei lihat nih, si Ajis nge-WA aku kayak gini. Ya udah balas. Iya emang kenapa? Balas aja gitu coba gitu. Karena emang dia itu sengaja mungkin biar bisa ngiyakinin si Akang itu bener nggak sih sama aku gitu. Jadi dibilang gitu, ya udah cepet WA aja. Iya emang kenapa gitu, mau ikut, dia bilang gitu. Terus kata teman aku gini, coba telepon video call gitu. Aku telepon lah si Akang nih video call, karena kita lagi kehujanan di jalan video call. Kang di mana? Langsung dimatiin. Langsung diangkat tapi langsung dimatiin. Terus kata teman aku, hah dimatiin gitu? Cemburu kali, katanya. Bagus lah kalau cemburu. Udah gitu lah. Udah lanjutin aja perjalanannya. Udah aku mantai, aku bersenang-senang nih sama teman aku, mantai sampai pulang kemalaman karena berangkatnya emang jam 9 pagi kan. Terus setelah itu tujuan pantai itu kita jauh. Nah terus setelah itu aku pulang,
si Akang katanya curhat sama temennya, curhat mungkin galau, dia itu nggak mau, tapi ngelihat aku sama yang lain dia pusing gimana. Jadi Gitu. apa yang dirasa sebenarnya, apa yang ada dalam pikiran Akang ketika Neng jalan-jalan sama cowok? Jadi gini, kan Akang teh ada cewek ada ya, Hmm. waktu itu teh ada cewek. Gini, Akang teh emang perasaan Akang teh kan Neng teh belum 100%. Tapi kalau misalkan Akang gitu ya ngejauhin Neng, ya gak mungkin juga karena kita kan udah pernah ngobrol gitu. Kalau misalkan Akang ngejauhin Neng, takutnya kecewa lagi gitu, sakit lagi gitu ya. Terus Akang juga ngehargain cewek yang sedang dekat sama Akang begitu. Karena si cewek Akang pernah bilang gini, ah ngapain kita hubungan lama-lama, ujungnya kan kamu mah cenah bakal nikah sama si Teh Dewi cenah gitu si cewek teh. Nah gitu, jadi Akang tuh berusaha menghargai Neng sama si cewek itu gitu. Gila ya, ngehargai dua, apa maksudnya menghargai dua perasaan, kan gak masuk akal ya. Terus yang ada di pikiran Akang ketika Neng jalan-jalan sama cowok, apa jadi bikin takut gitu, takut. Ya cemburu atau gitu. Sekarang Jadi sebenarnya si Akang itu cemburu gitu. Nah terus, nah singkat ceritanya lagi ada acara nih turnamen voli di sini di kampung kita, di sekolahan aku dulu pas MTS. Nah teman aku yang ngajak ke pantai ini tuh ada, si Akang juga ada, aku juga ada di sana. Karena teman aku tuh kan cuma sendiri aja, dia nontonnya itu sendiri, tapi si Akang itu rame-rame sama temennya. Tapi katanya dia, jadi si teman aku ini yang sendiri tuh nggak diajak sama nggak ditegur sama sekali sama si Akang. Langsunglah dia nge-WA sama aku malam-malam. Dia, kamu tuh sebenarnya mau gak sih sama si Aji? Dia bilang gitu. Lah emang kenapa? Lah apa lo maksudnya jadi ngejauhin aku? Kan yang ada hubungannya itu kamu sama dia. Jadi tapi kenapa imbasnya sama aku? Emang kenapa? Dia tadi siang bener-bener gak negur aku sama sekali dan gak ngajak aku sama sekali. Biasanya kalau misalkan ada kayak gitu dia suka ngedeketin, dia bilang gitu. Terus aku bilang gini, ya aku mah nggak tahu soalnya kan posisinya kita nggak pernah kontekan, aku bilang gitu. Terus dia juga nggak pernah bilang nggak mau, jadi aku nggak tahu sebenarnya kita itu kayak gimana. Lah ya udah kalau misalkan kayak gitu jelasin lah sama dia kalau misalkan mau sama aku, ya udah katanya ngejalanin hubungan, dia bilang gitu kan. Jangan malah kayak gini, kamu nggak diajak sama dia tapi deket sama aku sebagai teman, dia malah cemburu sama aku, dia bilang gitu kan. Aku jadinya nggak enak, yang tadinya temenan kita malah ngejauh, dia bilang gitu. Ah enggak, aku males ngomongnya sama si Akang, aku bilang gitu. Soalnya pasti si Akang mah bakalan nggak bener jawabannya, aku bilang gitu. Aku bilang gitu. Ya udah kalau ya udah mulai sekarang mah aku udah males lah main sama kamu. Dia malah bilang gitu. Aku bilang, wah jangan gitu dong, aku kalau misalkan nggak ada kamu aku nggak punya teman, aku bilang gitu kan. Ya soalnya aku nggak enak jadi dijauhin sama Aji, dia bilang gitu. Ya udahlah pokoknya setelah itu kita berdebat tuh malam-malam karena gara-gara si Akang nggak negur lagi dia gitu. Yang tadinya kita tuh deket banget, jadi kita tuh jadi renggang semua, jadi renggang. Aku sama temen aku renggang, sama si Akang renggang, makanya aku jadi turun berat badan drastis.